akan dibahas oleh Ustaz Derajat. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Derajat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamdan lillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang khusus meningkatkan ketakwaan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini adalah puasa yang benar-benar didasari rasa ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah puasa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membaca satu hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-26. Temanya itu setiap manusia wajib bersedekah. Karena ternyata bersedekah itu tidak selamanya berbentuk harta benda. Jadi sedekah itu ada yang bisa kita wujudkan dari anggota badan kita. Jadi anggota badan kita ini wajib disedekahi setiap pagi supaya nanti kita mengakhiri perjalanan hidup di sore hari itu Allah sudah memberi ampunan kepada dosa-dosa kita. Hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi hadis nomor 26 ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Artinya selagi matahari terbit itu berarti belum kiamat. Maka orang itu wajib untuk bersedekah setiap pagi. Nah, di dalam hadis yang lain juga disebutkan jumlah sulama, jumlah persendian itu 360 sendi. Jadi di dalam badan manusia secara keseluruhan ini sendinya itu ada 360. Makanya kita ini bisa ruku, bisa sujud, bisa duduk bersila dan lain sebagainya. Pertama yang mesti disedekahi itu ketika kita melihat ada perselisihan di antara saudara kita. Maka hadis berikutnya ini, ta'dilu bainat naini sedekah.
engkau berlaku adil kepada dua orang yang bertikai berselisih adalah sedekah. Jadi kalau kita melihat ada orang berselisih, ada suami istri berselisih umpamanya, maka karena itu masih bagian dari keluarga kita, maka kita ini bersedekah untuk menjadi penengah yang adil, itu yang terbaik. Dan bahkan kita diizinkan untuk berbohong di dalam menegakkan keadilan ini supaya tidak sampai bercerai seorang lelaki dan seorang perempuan itu, yang masalahnya sebetulnya yang paling banyak itu kena perasaan saja, salah ucap umpamanya, atau ada tingkah laku yang tidak berkenan, apakah itu yang dilakukan oleh istri suaminya tidak berkenan atau dilakukan suami istrinya tidak berkenan. Nah, kalau itu masih bisa ditegakkan dengan keadilan, artinya kita ada di tengah-tengah menjaga keseimbangannya, itu upaya kita bergerak, berbicara, sampai kalau kita nanti itu mengeluarkan biaya, artinya kita memang wa mimma razaqnahum yunfikun, itu memang real itu. Dan dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka itu sebagiannya diinfakkan. Di tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan sebagiannya diinfakkan itu untuk biaya silaturahim itu. Karena silaturahim itu juga ada biayanya. Makanya kita ini seringkali tidak sampai ke rumah saudara kita, tapi ke pasar kita tidak pernah telat itu. Karena di pasar itu tidak merugikan, menambah kekayaan yang kita miliki, terus dapat keuntungan itu. Tapi kalau kita ini masih mau menghubungkan dengan saudara kita, apalagi terjadi perselisihan di antara saudara kita itu dengan yang lainnya, lalu kita berusaha ada di tengah-tengahnya, maka itu adalah sedekah yang paling tinggi. Dan itu harus dilakukan. Artinya bangun pagi kalau kita lihat ada saudara kita yang mengalami masalah itu harus didahulukan itu dari semua pekerjaan kita. Supaya kita ini berkesempatan untuk bersedekah selagi matahari terbit di waktu pagi itu. Yang kedua, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Kalimat thayyibah yang diucapkan oleh kita itu juga adalah sedekah.
Ya, karena sendi-sendi kita punya geraham ini bagian dari sendi-sendi ini. Ini kalau terganggu, kadang-kadang kita ada yang tidak bisa digerakkan itu. Nah, ketika gerakan-gerakan itu sudah ditolong oleh Allah, diberi kita kenikmatan, lalu kita pergunakan dia untuk berzikir kepada Allah, maka zikirnya itu adalah sedekah. Ketika kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, itu semua bernilai sedekah. Di hadapan Allah itu bernilai sedekah. Yang keempat, wa bi kulli khatwatin tamsiha ila shalah sedekah. Dan setiap yang menggerakkan kita punya sendi-sendi ini untuk berjalan dengan sendi-sendi itu ila shalah, untuk menunaikan sholat, itu juga sedekah. Jadi ketika kita ini melangkahkan kaki ke masjid, ya, bisa jadi yang digerakkan itu kendaraannya, ya, maka kendaraan yang bergerak itu yang bisa mengantarkan kita punya badan yang bersendi-sendi ini, itu adalah sedekah. Ya. Sedekah. Karena dibawa ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kendaraan itu muslim sebetulnya, dia taat. Tergantung kepada siapa yang membawanya. Sebab kalau dibawa ke pasar, ya dia tidak belok ke masjid. Mesti ke pasar. Kalau dibawa ke alun-alun, ya dia juga parkirnya nanti di lapangan alun-alun itu. Subhanallah, sekarang itu lebih ramai dari orang mau berangkat ke tarawih di alun-alun. Kayaknya ada apa? Ada rame-rame itu. Yang kelima, wa tumitul adza anit tariq sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, tadi itu yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekarang yang dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa talati mi'atin mafsil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pada setiap manusia itu dari keturunan Bani Adam atas 360 sendi. Faman kabbarallah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah wa azala hajaran antariqin nas au syauka au adman antariqin nas wa amara bima'rufin au naha am munkarin adadatil kasittina wa thalathi mi'atin sulama fa innahu yumsi yauma idin faqad zahzaha nafsahu aninna. Kalau persendian kita itu dipergunakan untuk kabbar Allah, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, berzikir. Wa hamidallah, kemudian dia memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa hallalallah, kemudian dia bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian wasabbahallah, dia menyucikan Allah, subhanallah, subhanallah. Wastaghfarallah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa azala hajaran
an tariqin nas, dan dia menyingkirkan batu atau penghalang kayu umpamanya dari jalannya manusia, au syauka, apakah itu duri, au adhaman, apakah itu tulang belulang, an tariqin nas, dari jalannya manusia, amar bi ma'rufin, memerintahkan kepada yang ma'ruf, atau naha anil munkar, mencegah dari kemungkaran, ada datil kasinina wa thalathimi'atis sulama. Maka dia telah menggerakkannya dari sendi-sendinya itu 360 sendi. Fa innahu yumsi yauma idin faqad zahzaha nafsahu aninna. Dan di sore harinya berarti dia telah menjauhkan badannya atau jiwanya itu dari siksa api neraka. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika saya baca ini hadis tadi malam, saya terus ingat satu peristiwa yang menjadikan ayat itu turun, asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi ayat 28. Kisahnya itu Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat, siapa yang akan membacakan ayat Al-Quran ini di tengah-tengah orang musyrikin Quraisy selain aku? Karena Nabi sudah baca. Lalu yang mengajungkan tangannya itu, ana ya Rasulullah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah ibn Mas'ud itu benar-benar dia berangkat sendiri di depan Ka'bah, tempat duduk-duduknya musyrikin Quraisy itu. Dia mencari batu yang tinggi, lalu dia membaca ayat, yaitu surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, wasyamsu wal qamaru bihusban. Terus dia ditanya, ya Ibn Mas'ud, apa yang kau baca? Aku baca Al-Quran yang diturunkan kepada Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW. Lalu disuruhnya dia turun, lalu dipukulinya sama orang-orang musyrikin Quraisy itu, sehingga banyak sahabat yang merasa ketakutan karena ada sahabat yang dipersekusi oleh musyrikin Quraisy. Jadi orang musyrik mempersekusi orang-orang Islam, ulama itu sejak zaman Nabi sudah ada itu. Lalu turun ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Nabi SAW itu diperintah oleh Allah untuk bersabar. Wasbir nafsaka, jiwa kamu itu wahai Muhammad SAW, ma'alladina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berzikir menyebut asma Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Yuriduna wajha, yang mereka itu mengharapkan wajahnya Allah. Berarti yang dibaca itu kan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ada di situ di dalamnya. Seperti dzikir pagi sore yang biasa kita baca itu. Apakah itu dari Hisnul Muslim, apakah itu dari Ma'al Ma'thurat, apakah itu dari Ratibul Haddad. Itu semua mengandung dzikir-dzikir yang oleh Allah diperintahkan. Untuk apa? Supaya Allah memberi pertolongan. Nabi malah diperintah untuk bersama sahabatnya itu terus berzikir kepada Allah. Menggerakkan sendi-sendi kita, badan kita ini untuk terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah itu diawali dengan sedekah yang tidak berbentuk harta benda. Karena kalau harta benda tidak semua orang memiliki kecukupan untuk disedekahkan. Tapi kalau lisan, semua orang itu Allah sudah beri dia kekuatan. Tinggal dia mau bangun pagi atau tidak.
Tinggal dia mau duduk sampai suruh atau tidak. Kalau dia tidak bisa duduk, itu dalam hadis dijelaskan, itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi kalau kita sibuk, umpamanya tidak sempat berzikir, ganti waktu duha, nanti kita sholat 2 rakaat. Setelah selesai sedikit dari kesibukan itu, maka kita ganti dengan 2 rakaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika saya baca ini hadis juga, saya teringat bahwa di dunia ini sebetulnya orang paling banyak itu, kalau di desa umumnya, itu ikut tarekat. Yang taat-taat itu, dia ikut tarekat. Dan tarekat itu isinya zikir. Zikir. Apa kelemahannya? Sebetulnya tidak ada kelemahan, karena memang berzikir itu boleh sebanyak-banyaknya. Udkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Kalau saya dulu punya kawan itu, Allah yarham, Kewasil Sarbini yang dari Sumeruringin itu dia mengkritisi tarekat tuh, kelemahannya cuma satu, karena tarekat itu punya mursyid, punya pembimbing. Pembimbing ini yang menertibkan dzikir itu. Dan dzikir itu kalau dibaca pasti memiliki pengalaman individu yang sangat batin. Artinya pengalaman batin itu. Maka kelemahannya tarekat itu, katanya Kewasil, suka menyalahkan tarekat yang lainnya. Tapi kalau dia ikut Nabi Muhammad SAW, artinya memang yang dibaca itu bukan karena hasil karangannya atau susunannya mursyid itu, tapi benar-benar memang Nabi yang memerintahkan supaya kita ini menggunakan sendi-sendi kita itu untuk berzikir. Maka kita itu tidak tersekat-sekat dengan berbagai macam nama kelompok orang yang berzikir itu. Kelemahannya cuma di situ, karena dia lalu membuat baju itu. Ada tarekatnya Tijani, ada Al-Qadiri, ya itu macam-macam bacaannya itu nanti. Sebetulnya ya kalau dihimpun semuanya sama, cuma tertibnya saja. Nah, tapi karena mengarahnya kepada mursyid itu, lalu ada orang yang tidak berkenan kepada mursyid A, dia ngambil mursyid B. Nah, tapi semua orang yang berzikir pasti dia akan mendapatkan janjinya Allah. Pasti dia mendapatkan. Nah, dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, supaya kita ini bisa berlaku adil dalam persoalan ini, kembalikan semua kepada hadis yang kita baca, bahwa sebetulnya semua orang harus berzikir setiap pagi itu supaya mendapatkan keampunan dan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka itu di waktu sore. Maka setiap matahari terbit itu kita harus mengambil waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping menggerakkan badan yang lainnya, menolong orang lain umpamanya dalam kesulitan hidupnya, melakukan perdamaian bagi orang yang sedang bersilang selisih, atau juga bisa jadi ketika kita berjalan di jalan, kita perhatikan kadang-kadang ada orang yang membuang barang itu sembarangan, maka kita tidak perlu mempersoalkan orang yang membuangnya, tapi kita pergunakan sendi kita ini untuk mengambil barang itu supaya orang Islam yang lewat di situ juga menjadi selamat. Dan itu sudah sedekah. Jadi setiap orang Muslim itu bangun di pagi hari itu sudah mendapatkan penjaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia ini akan mendapatkan pahala hidupnya. Artinya hidupnya itu produktif. Makanya betul dalam Quran tadi dibacakan di waktu kita sholat malam itu di surat Yusuf, wala tai'asu min rauhillah.
Jangan kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Wala tayasu min rahillah illal qaumul kafirin. Tidak putus asa dari rahmatnya Allah itu kecuali orang kafir. Nah, kalau kita ini pagi saja sudah diberi jaminan oleh Allah untuk menjadi orang yang bermartabat karena kita menggunakan sendi-sendi yang ada pada badan kita ini walaupun bentuknya lisan. Walaupun mungkin sedekahnya dalam bentuk perbuatan, pekerjaan. Apalagi kalau sedekahnya itu nanti sedekah sampai kepada harta benda yang kita miliki, itu memang pembahasannya sudah lebih khusus di dalam Al-Quran. Seringkali Allah menggandengkan sholat itu dengan zakat atau sholat itu dengan infak. Kalau yang wajib aqimis sholat wa atuz zakat. Tapi kalau yang tidak kaya, kita ini tidak memiliki nisab dan tidak memiliki haul dari kekayaan yang kita miliki, karena yang kita dapat itu ya habis-habis begitu saja dipakai untuk hidup, maka kita masih dianjurkan untuk mengeluarkan infak. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dua orang ini ketika dia menegakkan sholat dan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka itu diinfakkannya, sebagiannya, tidak semua. Tidak semua. Maka Allah mendeklarasikan orang itu ulaika humul mu'minuna haqqa. Nah, tapi kan mereka inilah orang-orang yang benar imannya. Lalu apa janjinya Allah kepada orang yang benar imannya karena menegakkan sholat dan bersedekah dengan harta bendanya itu? Lahum darajatun inna rabbihim wa maufiratun wa rizqun karim. Surat Al-Anfal ayat 3 dan ayat 4. Janjinya Allah itu akan dinaikkan derajatnya di sisinya Allah. Lahum darajatun inna rabbihim wa maufiratun, dan akan diberi keampunan oleh Allah sehingga orang itu sumpek-sumpeknya dalam hidup ini hilang, kerumitan-kerumitan dalam pikirannya itu hilang, dan kehidupan yang menyebabkan dia malas itu juga hilang disebabkan dosanya itu diangkat oleh Allah. Diampuni dosanya. Yang ketiga, wariskun karim, dan diberi rezeki yang mulia. Nah, rezeki yang mulia ini bisa jadi dari harta yang kita punya itu, tapi asbab harta yang kita punya itu Allah jadikan kita mulia. Atau Allah kirim rezeki itu yang tidak lagi berbentuk dunia, tapi sudah bentuknya diberi kesabaran yang tinggi, kebesaran jiwa. Itu rezeki. Siapa yang memberi itu? Allah Ta'ala. Itu wariskun karim itu. Rezeki kemuliaan. Yang dimakan sama kita menyebabkan kita ini sehat. Sebab ada orang makan setelah itu pusing dia kepalanya. Mungkin ada sel-sel tubuhnya yang terganggu dengan makanan itu. Maka dia mestinya pergi ke masjid, terus tidak pergi ke masjid. Nah, jadi Allah akan memuliakan kita itu dengan rezeki. Dan bisa jadi Allah mengirim rezeki kepada kita itu bukan lagi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Bisa jadi Allah mengirimnya dari planet yang lain, boleh jadi dikirim juga dari surga seperti yang pernah dikirim kepada Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha ketika ada di mihrab oleh abahnya Imran, dipasrahkan kepada Nabi Zakaria, dan setiap Nabi Zakaria itu akan menyuguhkan makanan, selalu makanan itu sudah siap. Ketika ditanya, dari mana ya Maryam hidangan makan ini? Ini dari surga, Allah yang ngirim. Nah, jadi Allah bisa, karena planet bumi ini kan satu planet dari bermiliar-miliar planet yang ada di ruang angkasa. Begitu juga adab. Adab itu atau musibah, ya bukan adab, musibah, ujian buat kita ini. Kalau musibah itu virusnya asalnya dari bumi, obatnya ada herbalnya biasanya.
ada herbalnya. Bisa dengan rempang-rempang itu insya Allah kita bisa sembuh. Kadang-kadang cukup dengan jeruk yang dikasih air panas, flu-nya bisa hilang. Karena virusnya dari planet bumi. Tapi kalau ada penyakit, musibah yang obatnya itu tidak ada yang herbal, tidak ada yang berasal dari bumi ini, bisa jadi juga Allah mengirim musibahnya itu dari planet lain. Seperti kasus orang yang berzina sembunyi-sembunyi di hotel itu. Padahal dia orang yang kaya raya, dia orang terhormat, tapi kadang-kadang kena HIV itu. Dan itu obatnya sampai hari ini enggak ada. Tinggal ditunggu matinya saja. 4 tahun itu biasanya paling lama sudah. Rupanya herbalnya enggak ada karena mungkin virusnya dari planet lain itu. Dicari tidak dapat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada hadis tentang kewajiban kita bersedekah ini, karena memang kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dengan modal ciptaan Allah yang terbaik ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, mesti kita memanfaatkan yang sebaik-baiknya dari badan yang kita punya ini untuk terus menerus dibawa berzikir kepada Allah, dibawa menegakkan sholat ke masjid. Itu sedekah kita. Harus yakin betul bahwa itu sedekah kita. Bagaimana kalau ada orang yang tidak memanfaatkan sedekah ini? Allah itu heran. Heran Allah itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, secara keseluruhan, apa yang menyebabkan kamu terperdaya sehingga kamu durhaka kepada Rabb kamu yang maha mulia itu? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu dan yang telah membentuk rupa kamu dan telah menjadikan kamu itu seimbang. Sel-sel tubuh kita, persendian kita ini menyebabkan badan kita ini tangannya tidak panjang sebelah. Semua sama. Ruas yang dibangun oleh Allah dalam tubuh kita ini indah. Indah. Jadi Allah tuh heran kalau orang punya sendi di dalam badannya itu kok dia merasa sendinya itu datang sendiri gitu. Sendi itu Allah yang menciptakan. Dan Allah menginginkan itu dipakai untuk memuji Allah, bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Dengan bentuk rupa apa saja Allah itu menjadikan satu dengan yang lainnya itu tidak sama, itu karena kehendaknya Allah. Tidak sama. Tapi semua sendinya itu kalau dihitung jumlahnya sama-sama 360. Bedanya saja ada yang ganteng, ada yang biasa-biasa, ada yang cantik, ada yang biasa-biasa. Itu saja bedanya. Tapi kalau persendiannya semua itu sama. Dan nanti di akhirat tidak ada lagi orang yang hitam, yang putih, semua itu rupanya sama dan semua tidak ada yang tidak ganteng dan tidak ada yang tidak cantik. Cuma di dunia ini Allah menguji setiap hambanya itu, karena dunia ini, di dunia hidup kita ini adalah ujian. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelumnya saya kembalikan kepada pemandu majelis taklim, Bapak Susilo. Saya persilakan. Penjelasan Ustaz tentang sedekah. Monggo mungkin ada yang kurang jelas yang ingin bertanya, ibu bertanya. Bapak-bapak, bapak anak yang sebelah utara. Terima kasih Ustaz. Pada
ini dijelaskan di surat Al-Kahfi dengan sampaikan tadi. Saya tanyakan Ashabul Kahfi bahwa ada seorang pemuda itu bisa tertidur sampai selama 350 tahun. Apa beliau itu juga bertasbih saat berada di gua itu, sehingga dia itu bisa tidur sekian lama? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Jadi Ashabul Kahfi itu ada 6 atau 7 orang, tapi Allah saja yang tahu hitungannya itu. Itu orang yang mengawalinya ketika diilhamkan oleh Allah supaya selamat dari kejaran raja yang menginginkan mereka musyrik, lalu dia berdoa. Nah, itu yang pertama yang perlu dipahami. Di ayat nomor 10 surat Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, itu doa untuk menghadapi kesulitan dalam hidup. Rabbana atina, ya Allah anugerahkan kepada kami ini. Rabbana atina min ladunka rahmatan, dari sisi engkau itu rahmat. Jadi yang diminta itu rahmatnya. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan tunjukkan kepada kami jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi ini. Jalan yang lurus. Nah, tidak ada penjelasan apakah tidurnya dia bertasbih atau tidak, tapi karena dia sudah mengharapkan rahmatnya Allah, maka Allah kirim rahmat itu dengan cara menidurkan dia itu sehingga dia bisa ada di dalam gua itu selama 300 atau ditambah 9 tahun. Kalau hitungan Hijriah itu 309 tahun, kalau hitungan Masehi itu 300 tahun. Dia ada di dalam itu. Apakah badannya bertasbih? Kita tidak tahu. Ya, tidak ada penjelasan dalam hadis ini, tidak ada penjelasan. Tapi kalau kita melihat dohir, ya, dohirnya makhluk ini Islam sebetulnya, pasrah kepada Allah. Contohnya sekarang ini kita semua duduk di masjid ini karena badan kita ini pasrah. Coba sama kita dibawa tidur nih. Badan ini kalau dibawa tidur. Atau sama kita dibuat jualan ke pasar, ya duduk di pasar. Tergantung kita membawanya. Ya. Nah, tapi dia tidur dalam keadaan bertasbih atau tidak, tapi yang jelas anjuran dalam Islam itu supaya kita ini sebelum tidur itu berdoa. Memasrahkan diri lagi kepada Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, artinya apa? Supaya tidur kita ini produktif. Tidurnya saja itu sudah dipasrahkan kepada Allah. Karena orang tidur ini nanti kenikmatan yang paling tinggi itu tidur. Tidak ada sudah. Orang makan saja kalah sama tidur. Dikasih makanan yang paling enak gitu. Memang dia waktu makan itu lupa dengan semua. Cuma ingat di itu saja. Ya, tapi itu sebentar saja. Dan tidak pasti kenikmatannya itu. Kadang-kadang hidangannya bagus tapi giginya terganggu umpamanya. Sudah tidak enak juga. Tapi kalau tidur itu kenikmatan yang tidak ada duanya. Maka kita jangan salahkan kalau ada orang tidur. Makanya Allah itu tidak marah kepada orang tidur itu. Coba lihat tuh bunyinya adzan itu kan, as-salatu khairum minan naum. Allah itu loh cuma masih pilihan itu. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tidak mencaci Allah itu. Karena tidur itu nikmat. Cuma kalau dibawa ke masjid itu lebih baik gitu loh.
Tapi kalau tidur terus ya juga baik itu. Korta mati lanceng. Mun mati lanceng ya tamat berarti itu. Kan orang tendung tuh mati pandek. Nah, ya seperti itu kira-kira. Cuma kita ini supaya produktif tidur kita itu awali dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidurnya juga dijaga oleh malaikat. Saya kira itu. Mungkin ada yang tanya lagi, monggo silakan. Kan tadi kan dijelaskan mengenai kita dengan luas-luas. Iya. Maaf ini pertanyaannya agak sedikit mengenai tapi saya harus tanya. Bagaimana kalau yang lahir dengan kebutuhan Insya Allah sendinya itu sama, cuma ada yang tidak berfungsi saja. Sama itu. Menurut saya usaha dengan tanpa kaki. Iya. Insya Allah sama itu, cuma apa? Ya kelihatan dohirnya gitu loh. Dohirnya dia memang tidak lengkap gitu loh. Tidak lengkap. Tapi insya Allah saya yakin tuh ruasnya tetap sama, cuma kan mungkin kelengkapan kakinya yang mestinya sampai punya telapak kaki tapi cuma sampai di dengkulnya saja pahamnya. Ya, tapi ruas-ruas yang 360 itu walaupun tidak sempurna tapi ternyata ya orang yang saya kemarin punya tukang itu kakinya satu tidak ada itu. Sampai dengkulnya aja. Dengkulnya pun tidak sempurna gitu. Tapi kerjanya bagus sekali itu. Rapi gitu. Masang plafon itu bagus sekali. Heran saya itu. Sendirian kerja itu. Pinter dia pakai penyangga. Jadi kayak pembantunya itu penyangga-penyangga itu. Nah, berarti kan cacat fisik itu tidak menyebabkan dia itu tidak berzikir kepada Allah. Karena pentingnya itu kan berzikir. Dan pekerjaan yang diminta oleh Allah setiap pagi itu tidak aneh-aneh sebetulnya. Tidak sampai mengendalikan pesawat terbang pamannya. Atau naik motor, tidak itu. Atau naik kuda, tidak ada. Cuma nyingkirkan duri pamannya. Artinya yang diminta oleh Nabi itu loh. Jangan sampai kita tidak bersedekah itu. Cuma berzikir. Lah orang fisiknya tidak bisa bergerak umpamanya semua badannya ini tidak ada tangannya dua cuma sampai sini kakinya juga ada kan memang ada itu. Tapi kan dia kadang-kadang kecerdasannya itu melampaui orang biasa itu. Artinya berzikir masih bisa. Tapi seandainya dia mengetahui duri karena dia mungkin punya pembantu bisa dikasih tahu tolong itu durinya diambilkan gitu. Masih bisa lah. Ya, cuma emang dia tidak sempurna. Tidak sempurna. Tapi tidak menghilangkan kewajiban dia untuk bersedekah. Tapi orang seperti itu ya mesti Allah sudah kasih keringanan. Ada rukhsah. Seperti kita orang sehat walafiat dalam keadaan bepergian atau sakit boleh tidak berpuasa. Sama saya. Masih ada lagi yang lain? Iya. Iya, termasuk wanaha anil munkar. Tadi ada hadisnya itu. Dan mencegah dari kemungkaran itu termasuk sedekah. Nah, termasuk mencegah kemungkaran ini katanya Nabi, kamu harus membantu orang yang berbuat dolim. Kan sahabat terus nanya itu. Masa orang dolim mau dibantu ya Rasulullah? Tidak begitu. Tapi supaya dia ini waktu mau berbuat dolim itu diarahkan kepada pekerjaan atau aktivitas yang lain. Nah, cuma harus ingat nahi mungkar itu
eh, tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah mengingatkan dirinya kepada orang lain dan mengingatkan orang lain yang ikut majelis taklim dia, supaya kalau menegur dia karena ada salah umpamanya, itu jangan waktu dia menyampaikan ceramah. Nanti, karena orang lain kan tidak tahu gitu. Yang tahu kan sama orang yang berilmu saja. Karena kalau orang yang berilmu ini dijatuhkan, artinya orang-orang yang alim itu kalau melakukan kemungkaran itu harus disayangi caranya kita menegurnya itu, karena dia itu tergelincir tapi ilmunya dia kan besar. Nah, itu caranya saja yang mesti diperhatikan. Tapi kemungkaran itu mesti sama kita direnungkan dan dipikirkan, dicarikan metodenya. Jangan sekali kita melihat terus langsung kita menegurnya atau menghalang-halangi kemungkaran itu. Mesti kita pelajari adat istiadat setempat itu, barangkali di situ memang sudah jadi kebiasaan orang berbuat munkar. Tapi itu masuk kepada sedekah yang harus dilakukan setiap pagi ketika kita menyaksikan matahari terbit. Itu harus ada upaya untuk menghitung lingkungan kita ini, mana yang diperintahkan kepada yang ma'ruf dan mana yang harus dicegah dari kemungkaran. Harus ada upaya. Dan itu perlu modal. Ya. Nah, tapi dengan sendi-sendi kita ini, itu kita sudah harus mengawali. Ya. Saya kira itu. Mungkin kalau boleh saya Ya. ikut bertanya, Ustaz. Ya, ini yang hadis yang pertama tadi, Ustaz, yang di bawah di riwayat Abu Hurairah. Iya. Itu kan ada 5 itu, Ustaz. Iya. Sepertinya kalau saya membaca ini sebuah ranking. Yang pertama itu yang berbuat adil pada orang yang berselisih. Ini kayaknya dimasukkan ke ranking pertama gitu. Iya. Karena ya betul-betul dari lisan, sendi Iya. sendi itu semuanya dipakai. Iya. Sampai rezekinya. Kemudian ini, Ustaz, pada umumnya kita di masyarakat itu kalimat apa ya, Ustaz? Kalimat yang menyebutkan nggak usah ikut, nggak usah masuk, nggak usah mencampuri urusan orang lain. Iya. Itu sebenarnya kalimat-kalimat kalimat dari golongan setan atau kalimat bijak, Ustaz? Itu enggak, ya kita lihat saja masalahnya sekarang itu. Kalau kita ini kan di sini kan diminta itu dengan adil. Artinya hadisnya itu kan bunyinya, saya baca lagi, ta'dilu bainasnaini sedekah. Ya. Engkau berlaku adil kepada dua orang yang bertikai atau berselisih adalah sedekah. Nah, adil di sini itu kita itu duduk di tengahnya gitu. Ya, tadi slogan yang disampaikan Pak Susilo itu kan supaya tidak memperkeruh masalah. Ya, kita ini kadang-kadang tidak punya ilmunya, tidak ada ini terus masuk saja. Ya, kita harus adil dan harus seimbang. Dan ini berat. Kalau kita ini orangnya tidak sabaran, ya lebih baik kita menghindar saja. Ambil yang lain, jangan ngambil ini. Gitu. Ya, tapi kalau dia mampu, ambil ini. Tapi kalau tidak mampu, kalau dia artinya dia mampu itu, dia mampu bersabar karena dia kan harus mendengarkan yang kanan sama yang kiri itu. Dan dia harus betul-betul adil itu. Tujuannya untuk menjadi dia bersatu. Yang berselisih tadi itu selesai. Nah, karena paling sulit ini perselisihan, ini paling sulit. Kalau sudah berlangsung lama itu turun temurun, tidak bisa sudah. Tidak bisa itu. Kecuali semua generasinya habis. Kena tsunami umpamanya, itu baru baik lagi. Memang berat ini. Kita menyaksikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara aja sampai sekarang itu. Masih ada yang kayak gini. Jadi memang perlu ada pemimpin yang adil, yang bisa menyeimbangkan itu. Sehingga tidak semua orang ini dibaca salahnya saja. Tapi memang berat.
Ya seperti di negeri kita ini, menyelesaikan masalahnya kampret sama cebong ini luar biasa ini. Ya. Sampai orang yang asalnya cebong masuk keluar dari cebongnya langsung kadrun itu. Sekarang katanya ada kadrun yang apa? Virus yang baru gitu loh. Artinya virusnya baru itu. Artinya mau bersenyawa dengan kadrun yang sesungguhnya katanya. Macam-macam. Ya karena memang di dalam dirinya itu sudah ada ketidakadilan. Harus adil itu. Kalau tidak adil mesti nafsunya yang keluar tuh. Keluar mesti. Subhanallah, khawatir kita itu. Makanya yang diminta itu dia bersedekah waktu membuat penyatuan itu dengan adil. Nah, tapi kalau dia tidak mampu, ya jangan dia masuk ke situ. Tapi jangan membuat statement yang salah. Iya, itu tidak boleh. Itu kan karena dia tuh tidak ada hadisnya, tidak boleh itu. Karena kita ini harus ada upaya. Nah, kalau kita tidak mampu menyelesaikan masalah itu, ya kita diam, jangan nambahin gitu. Kan seringkali orang tidak ikut-ikut tapi nambahin. Ngompori cuma. Ya. Setelah itu lari dia. Itu yang tidak boleh. Kalau tidak bisa berlaku adil, ya kita jangan masuk di area itu. Tapi tidak boleh kita masa bodoh dengan keadaan itu. Karena waktunya sudah habis, alhamdulillah pagi ini kita sudah bersama-sama mendengarkan hadis Nabi, kalimat yang luar biasa yang